Anjir, serius nanya nih. Kenapa sih generasi sekarang bisa kolaps total gara-gara dimarahi bos? Atau lebih parah lagi, nangis gara-gara nggak dapat like di Instagram? Bahkan ada yang sampai depresi cuman karena dikasih masukan sama senior di kantor. Masalahnya simpel, anak sekarang jadi generasi paling sensitif dalam sejarah manusia. Kalian tahu kenapa ini terjadi? Karena kalian dibesarkan dalam gelembung nyaman yang bikin kalian nggak tahan sama realitas. Media sosial bikin kalian terbiasa dengan validasi instan. Setiap postingan harus dapat like, setiap komentar harus positif. Akibatnya, begitu ada sedikit aja kritik atau penolakan, mental kalian langsung ambruk. Dan yang paling parah, kalian bakal stuck selamanya kalau nggak ngubah mental lemah ini sekarang juga. Coba pikir konsekuensinya. Kalian jadi nggak berani ambil risiko, nggak berani coba hal baru. Kalian lebih milih zona nyaman daripada berkembang. Lebih milih ruang aman daripada dunia nyata. Dan pada akhirnya, kalian jadi manusia yang rapuh, nggak bisa bertahan di dunia yang keras ini. Tapi gue punya kabar baik. Ada cara untuk ngubah mental strawberry jadi mental baja. Bukan omong kosong motivasi palsu, tapi metode ilmiah yang sudah terbukti berhasil. Dan gue bakal kasih kalian 4 langkah konkret yang bisa kalian praktekin hari ini. Plus, gue bakal kasih tahu rahasia mengapa beberapa orang bisa tetap kuat dalam situasi apapun. Jadi dengerin baik-baik, karena ini bakal ngubah cara kalian hadapin hidup selamanya. Kalian pernah dengar tentang daya tahan mental? Lupain semua yang kalian tahu, intinya cuma satu. Kemampuan untuk bangkit dari jatuh dan jadi lebih kuat dari sebelumnya. Gua nggak peduli kalian percaya atau enggak, tapi mental yang kuat itu bisa dilatih persis kayak otot. Bedanya, kalau otot butuh gym dan barbel, mental butuh tantangan dan tekanan. Dan yang paling keren, proses ini nggak butuh waktu bertahun-tahun. Cukup beberapa minggu aja kalau konsisten. Konsepnya gini, setiap kritik atau masalah itu kayak gym untuk mental kalian. Bayangin kalian lagi angkat beban. Pertama sakit banget, tapi otot kalian jadi kuat kan? Nah, mental kalian juga sama. Makin sering dilatih hadapin tekanan, makin tangguh. Masalahnya, kebanyakan orang justru menghindar dari ketidaknyamanan. Mereka cari zona aman terus. Padahal, pertumbuhan terjadi di luar zona nyaman. Kekuatan datang dari perjuangan. Jadi prinsipnya, setiap ada pemicu negatif, kalian pakai 4R, adaptasi dari resilience models. Recognize trigger, reframe perspektif, respon bijak, reinforce dengan latihan. Recognize trigger artinya kalian sadar kapan mental strawberry muncul. Reframe perspektif artinya kalian ubah cara pandang terhadap masalah. Respon bijak artinya kalian kasih reaksi yang tepat, bukan emosional. Reinforce dengan latihan artinya kalian kuatkan otot mental dengan pengulangan. 4 langkah ini sederhana, tapi kalau konsisten dilakukan, hasilnya luar biasa. Dan yang paling penting, kalian bakal punya kontrol penuh atas emosi dan reaksi kalian. Plus, kepercayaan diri kalian bakal naik drastis karena kalian tahu bisa hadapi apapun. Tapi jangan percaya gue doang. Mari kita bahas sains di balik semua ini. Secara ilmiah, ini yang terjadi di otak kalian. Amigdala kalian memicu respons lawan atau lari. Prefrontal cortex kalian benar-benar dibajak sama emosi primitif. Lupakan mitos 21 hari yang sering disebut-sebut. Itu berasal dari buku lama, bukan riset terkini. Penelitian aktual dari Stanford dan lainnya bilang waktu pembentukan kebiasaan bervariasi dengan rata-rata sekitar 59 sampai 66 hari, tergantung konsistensi dan individu. Fakultas Kedokteran Harvard buktiin bahwa neuroplastisitas memungkinkan pengkabelan ulang jalur saraf sepanjang hidup melalui pengalaman seperti latihan mindfulness atau adaptasi lingkungan. Yang lebih keren lagi, Universitas Pennsylvania nemuin bahwa pelatihan ketahanan seperti Penn Resilience Program bisa kurangi gejala depresi secara signifikan hingga 1 tahun dan ningkatin well-being serta resilience secara keseluruhan. Dari sisi kimia, waktu kalian stres, kortisol dan adrenalin membanjiri sistem. Ini bikin kalian jadi nggak rasional, impulsif, dan emosional. Tapi waktu kalian praktek framework 4R, serotonin dan dopamin yang dominan. Hasilnya, kalian jadi tenang, rasional, dan bisa mikir jernih. Kalian tahu kenapa kebanyakan orang gagal? Otak kalian dirancang untuk bertahan hidup, bukan sukses. Otak kalian masih pakai sistem operasi nenek moyang yang hidup di gua. Mereka perlu bereaksi cepat ke bahaya. Mikir dulu bisa mati kena harimau gigi pedang. Tapi sekarang, ancamannya bukan harimau tapi bos yang galak atau komentar hater. Dan respons yang sama malah jadi kontraproduktif. Kabar baiknya, otak kalian bisa diprogram ulang. Pasukan elit, astronot, ahli bedah, mereka semua melatih ini. Mulai terlihat dalam beberapa minggu kalau konsisten, meski full change bisa butuh bulan tergantung individu. Yang kalian butuhin cuma komitmen dan kesediaan untuk merangkul ketidaknyamanan. Hal pertama dalam framework 4R, kalian harus sadar kapan mental strawberry kalian muncul. Caranya, perhatiin gejala fisik dulu. Jantung berdebar, napas pendek, atau kepala pusing. Terus, perhatiin gejala mental, dorongan untuk membela diri, ngindar dari konfrontasi, atau menyalahkan orang lain. Bendera merah.
pikiran negatif otomatis atau pemikiran katastrofik. Tips ahli, bikin daftar periksa mental. Setiap kali terpicu, kasih nilai diri kalian dari 1 sampai 10. Kesadaran adalah 50% dari solusi. Tapi sebelum lanjut ke langkah berikutnya, ada satu hal krusial yang harus kalian lakukan dulu. Begitu kalian tahu kalian lagi terpicu, lakukan ini. Berhenti total dan ambil jeda. Ini bridge penting sebelum masuk ke 3R berikutnya. Teknik paling sederhana, pernapasan 4-7-8. Tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, buang 8 detik. Gua nggak peduli kalian di mana, rapat, kencan, atau lagi bertengkar, lakuin ini. Teknik alternatifnya, hitung mundur dari 100 turun 77. Atau kalau lagi sangat emosional, percikan air dingin ke muka atau gigit es batu. Intinya, putus pembajakan emosional dengan intervensi fisik. Setelah kalian riset dengan jeda, sekarang kalian ubah perspektif. Setiap kritik itu data untuk perbaikan, bukan serangan pribadi. Daripada mikir mereka benci gua, pikirnya ini masukan berharga untuk berkembang. Pertanyaan, apa pelajaran yang bisa gua ambil? Bagian mana yang membangun? Kalau kritiknya memang beracun atau nggak membangun, anggap sebagai ini masalah mereka, bukan gue. Ingat, kalian nggak harus setuju sama semua masukan, tapi kalian harus objektif dalam menilai. Coba pahami sudut pandang mereka tanpa jadi defensif. Tanggapi dengan niat, bukan reaksi. Kalau kritiknya valid, bilang, terima kasih atas masukannya dan akan saya perbaiki. Kalau nggak valid, tanggapi dengan sederhana. Saya menghargai pandangan Anda berterus terang. Dan yang paling penting, nggak perlu jelasin diri berlebihan atau jadi defensif. Kalian harus aktif cari ketidaknyamanan untuk kuatkan otot mental. Mulai kecil, mandi air dingin, olahraga lebih intensif, atau coba skill baru yang menantang. Level menengah, berbicara di depan umum, lamar kerja yang menarik, atau konfrontasi yang kalian hindari. Level lanjutan, sengaja menempatkan diri dalam situasi yang bikin kalian gak nyaman. Lacak kemajuan dengan jurnal. Tulis kemenangan, kegagalan, dan pelajaran. Rayakan kemenangan kecil. Kelilingi diri dengan orang yang menantang. Hindari orang yang cuma bilang iya. Cari mentor atau teman yang jujur kasih masukan, meski menyakitkan. Ini yang bedain amatir sama profesional. Profesional aktif cari kritik untuk mempercepat pertumbuhan. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang memimpin imperium sambil hadapi perang dan krisis politik, nulis, kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan kejadian di luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Seneca, filosof yang mengalami pengasingan dan ancaman mati, bilang, kita lebih menderita dalam imajinasi daripada kenyataan. Dua orang ini hidup 2000 tahun lalu, hadapi masalah yang jauh lebih ekstrem dari kita, tapi mereka udah paham prinsip yang sama. Semua framework 4R tadi, itu cuman permukaan dari transformasi yang bisa kalian capai. Jauh di dalam, ini tentang kalian jadi manusia yang benar-benar nggak bisa dipatahkan sama apapun. Bayangin mental kalian itu kayak besi mentah yang lagi ditempa jadi pedang legendaris. Api panas yang menyiksa itu tantangan, kritik, dan tekanan yang kalian hadapi. Palu yang mukul berkali-kali itu stres, penolakan, dan kegagalan yang kalian alami. Proses ini sakit banget, melelahkan, dan kadang terasa nggak tertahankan. Tapi hasil akhirnya, kekuatan yang nggak bisa dihancurin sama apapun di dunia ini. Kalian tahu apa artinya benar-benar bebas dari tirani pendapat orang lain. Bukan nggak peduli sama masukan atau jadi antisosial, tapi kalian punya kompas internal yang kuat. Kalian bisa bedain antara kritik membangun dan negativitas beracun. Bayangin hidup di mana pendapat orang lain nggak bisa hancurin mood atau kepercayaan diri kalian. Hidup di mana kalian bisa ambil risiko, kejar mimpi tanpa takut dihakimi. Jadi ingat, ini bukan tentang jadi nggak berperasaan atau nggak sensitif. Ini tentang jadi cerdas secara emosional dan nggak tergoyahkan secara mental. Ini tentang berubah dari korban jadi pemenang dalam cerita hidup kalian sendiri. Rangkuman framework 4R. Recognize pemicu kalian sebelum reaksi otomatis muncul. Reframe kritik sebagai data berharga untuk perbaikan. Respon dengan niat, bukan reaksi emosional. Reinforce kekuatan mental dengan sengaja cari tantangan. Plus teknik jeda sebagai bridge penting di antara recognize dan reframe. Framework sederhana. Tapi pelaksanaannya, disitulah kebanyakan orang gagal total. Lihat, gua nggak akan bohong sama kalian. Perjalanan ini nggak akan mudah atau instan. Kalian bakal gagal berkali-kali. Bakal ada momen di mana kalian balik ke pola lama. Dan itu benar-benar normal dan bagian dari prosesnya. Yang penting, bangkit dan lanjutkan latihan setiap hari. Karena pada akhirnya, ketahanan mental adalah skill paling berharga di dunia yang gak bisa diprediksi ini. Dan begitu kalian kuasai ini, benar-benar gak ada yang bisa hentikan kalian untuk capai apapun yang kalian mau. Jadi sekarang kalian cuma punya 2 pilihan. Pilihan pertama,
Nonton video ini, merasa terinspirasi 5 menit, screenshot kutipan motivasi, terus balik ke zona nyaman dan kebiasaan lama. Pilihan kedua, komit 100% untuk ubah mental kalian, mulai hari ini, sekarang juga, detik ini. Kalau kalian serius tentang transformasi ini, buktikan dengan tindakan. Komen di bawah satu situasi spesifik di mana kalian akan praktik framework 4R minggu ini. Bagikan video ini ke satu orang yang kalian tahu butuh dengar pesan ini. Dan yang paling penting, mulai praktik hari ini. Jangan tunggu kondisi sempurna. Subscribe kalau kalian mau konten lebih tentang ketangguhan mental dan pengembangan diri yang nyata, bukan omong kosong manis. Ingat, juara dibentuk dalam prosesnya, bukan dalam hasilnya. Sampai jumpa di video berikutnya, calon pejuang. Damai.